Konco History, berjumpa lagi dengan saya Iza di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Ya Allah, selamat pagi. Selamat pagi, Sehat. sehat, alhamdulillah. Wah, ini luar biasa sekali. Orasi pada episode kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bu Mei dari Fakultas Kedokteran. Terima kasih Bu Iza dan teman-teman sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Iya, ini Bu Mei sangat cantik sekali ya Masya hari Allah, ini, tabarakallah. memakai baju marun sesuai dengan hawa-hawa UNESA ini ya Bu Mei. Menyala ya Iya, Bu ya. betul sekali. Bu Mei, ini kegiatannya apa Sabtu pagi? Kalau Sabtu boleh tahu ini. pagi, alhamdulillah menikmati udara UNESA yang sangat sejuk ini ya Ibu ya. Sementara sih begitu Ibu. Oke, jadi hari ini lagi free gitu ya Bu Mei? Alhamdulillah Ya? masih free. Nah, Konco History, hari ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran seperti apa itu, terutama dengan sejarah kesehatan ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang tidak hanya sejarah pergerakan, sejarah kemerdekaan. Nah, menurut Bu Mei sendiri sebenarnya sejarah melahirkan itu seperti apa? Sejarah melahirkan itu kalau menurut klinis ya Bu Iza ya, kalau melahirkan itu kan berarti mengeluarkan hasil konsepsi, baik itu janin maupun plasenta dari dalam rahim menuju ke dunia melalui bantuan maupun tidak ada bantuan seperti itu. Tapi kalau kita membahas tentang sejarah, sepertinya ada banyak perubahan ya Bu ya. Kalau membahas tentang sejarah persalinan itu, jadi kemerdekaannya Bu Iza ya, kalau di sejarah itu ya, kalau dulu kan mungkin masih belum merdeka karena penolongnya minim literasi, tempatnya sangat minim. Kalau sekarang kan sudah banyak perubahannya, bidan-bidan yang terlatih, dokter obgyn yang sudah banyak terfasilitasi oleh alat-alat seperti itu ya. Perubahannya. Ya, perubahannya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu ini melahirkan dibantu apa Bu? Kalau di zaman dulu itu dengan dukun beranak ya Bu Iza ya, atau yang sering disebut paraji. Kalau sekarang sudah ada bidan, kalau yang fisiologis dengan bidan, tapi kalau yang patologis atau ada kegawat daruratan biasanya dengan dokter spesialis obstetri ginekologi seperti itu. Oke, berarti dari zaman dulu itu memang sudah ada proses melahirkan tuh dibantu ya Bu Benar Mei? sekali. Nah, kalau berbicara soal dibantu ini ada yang namanya dukun Bu Mei Ya. zaman dulu itu. Bisa dijelaskan nggak seperti apa sih itu peran dukun itu? Wah, kalau membahas peran dukun ini sangat besar ya Bu Iza ya. Jadi dulu karena memang masih belum ada pendidikan kesehatan yang mumpuni, jadi dukun ini salah satu center penyelamat ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi melalui pengalaman ibu dukun tersebut, turun-temurun itu tanpa pengetahuan yang mumpuni, mereka menolong persalinan. Tapi kan zaman dulu masih belum tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi kalau mau membahas dukun beranak itu jasanya sebenarnya sangat besar ya untuk dunia kesehatan, apalagi persalinan, karena zaman dulu memang karena belum mumpuni ya Bu Iza ya untuk pendidikan kesehatan ini di Indonesia. Jadi yang menolong persalinan sementara adalah dukun beranak. Jadi mereka memang mendapatkan ilmu turun-temurun dari leluhurnya mengenai bagaimana persalinan tersebut, dan mereka menolong persalinan tanpa ilmu yang jelas ya Bu Iza ya di zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada banyak bidan yang sudah terlatih. Jadi mereka setelah lulus pendidikan sarjana profesi ataupun D3 D4 itu mereka biasanya ada pelatihan khusus juga seperti itu. Oke, karena hari ini cuacanya juga sangat nyaman ya Bu Mei, kita bisa ekspor UNESA dulu sambil kita jalan-jalan. Siap. Nah, ini kita berada di Danau UNESA ya Bu Mei. Luar biasa sekali ini, sejuk juga ini Bu Mei. Benar sekali. Bu Mei, sebelum kita melanjutkan tentang tadi dukun beranak ya, boleh tahu nggak kesehariannya Bu Mei, kemudian Bu Mei dulu tuh lulusan mana, seperti itu? Ya,
Jadi kebetulan ya Bu Iza ya, kebetulan saya dulu pernah bersekolah di S1 Pendidikan Bidannya UNAIR, Universitas Airlangga. Lalu kemudian saya ambil pendidikan profesi 1 tahun juga di Universitas Airlangga. Setelahnya saya berpindah ke Jawa Barat Bu Iza, ke Universitas Padjadjaran Bandung, seperti itu. Kemudian kesibukan sehari-hari masih di dunia pendidikan ya Bu Iza ya. Jadi sibuk tridharma pendidikan, ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian mengajar mahasiswa-mahasiswa. Dan dari luar tridharma itu kebetulan saya sedang mengelola satu bisnis ya Bu Iza ya, kebetulan ada bisnis F&B gitu sih Bu Iza sih. Luar biasa sekali ini, padat sekali ini Padat Bu Mei sekali. jadwalnya. Nah Bu Mei, tadi mengenai dukun beranak ini ya, kalau berbicara soal kultur ataupun budaya, kearifan lokal seperti itu, bagaimana itu Bu Mei? Ada hubungannya tidak dengan kondisi yang sekarang dan masa lalu? Jadi zaman dulu itu masih kental dengan budaya-budaya yang orang tua tinggalkan ya Bu Iza ya. Nah, ada beberapa yang masih nyata, masih terlihat dan masih dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang bersalin di zaman sekarang. Misalnya kebetulan kemarin 2017 saat saya praktik klinik ya, Anda menemui pasien di Surabaya yang notabene itu Surabaya adalah kota besar yang masih mempercayai budaya-budaya di zaman lalu. Jadi ibunya itu membawa satu paku Bu Iza. Pakunya itu dimasukkan di atas ini kayak kuncirannya gitu. Nah, menurut kepercayaannya agar tidak diganggu oleh setan seperti itu. Nah, kami sebagai tenaga medis yang harus tetap menghargai budaya-budaya ibu tersebut, tapi masih dalam bingkai mengutamakan keselamatan. Jadi kita berikan KIE, edukasi kepada ibu bahwa oke, kami menghargai budaya ibu, kepercayaan ibu, tapi apakah boleh saat persalinan pakunya kami simpan dulu di samping ibu, seperti itu. Tidak boleh, kami tidak mengizinkan paku tersebut ada di dalam kepala, takutnya ketika mengejan ibunya tidak sadar kan, ya itu bisa ya ketusuk ke kepalanya, itu kan menyebabkan bahaya. Jadi itu kalau ditarik kesimpulan berarti budaya-budaya di zaman dahulu masih sangat terbawa di zaman sekarang. Mungkin ada beberapa yang ibu-ibu bidan ini mengetahui, ada beberapa yang mungkin di daerah-daerah lebih banyak seperti itu. Menyambung yang tadi, kita berbicara soal program-program yang ada di masa-masa seperti Orde Baru, terus kemudian sampai sekarang tentang revolusi kesehatan ibu dan anak. Itu seperti apa, Bu Mei? Ya, kalau kita membahas tentang revolusi ibu dan anak ya KIA ya biasanya yang singkatnya. Zaman Orde Baru itu pemerintah mengirimkan ya, bisa mengirimkan lulusan-lulusan D3 kebidanan ke daerah-daerah terpencil. Jadi untuk bermitra dengan dukun beranak. Jadi dukun beranak itu akan didampingi oleh bidan-bidan yang sudah terlatih. Pada zaman dahulu bidan D3 itu sudah sangat tinggi ya, ini lulusannya Bu Iza ya. Jadi ibu-ibu bidan ya yang lulusan D3 di zaman Orde Baru itu dikirimkan ke daerah-daerah untuk membantu ibu dukun beranak ya, untuk menolong persalinan. Jadi tidak dilepas begitu saja Bu Iza. Jadi harapannya adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jadi bermitra mereka. Nanti yang menolong persalinan ibu bidan yang lulusan D3, nanti yang mungkin memandikan bayi, merawat ari-ari, itu adalah bagian dari ibu dukun beranak, seperti itu bisa. Di Konco History, ini Bu Mei akan menjelaskan juga tentang bagaimana yang dirasakan tentang persalinan zaman dulu dan sekarang. Ya, kalau kita membahas perubahan ya berarti ya bisa ya, perubahan persalinan zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat signifikan. Jadi kalau zaman dulu itu bidan itu stigmanya adalah jahat ya bisa ya. Kalau belum jahat belum jadi bidan seperti itu, kayak melahirkan, ayo ibu harus benar ini mengejannya seperti itu. Nah, itu kan sudah zaman kolonial ya Bu Iza ya. Bidannya sekarang sudah berubah menjadi yang sangat baik karena kami ada asuhan sayang ibu. Jadi bersalin dengan menekankan asuhan sayang ibu. Jadi tidak boleh lagi marah-marah, tidak boleh lagi ada intervensi kepada pasien, kepada keluarga pasien, menghargai hak-hak pasien, kenyamanan pasien untuk keberhasilan persalinan yang sangat sehat dan alami ya Bu Iza ya, lalu memberikan KIE dengan nyaman, edukasi dengan nyaman gitu. Jadi perubahan sangat signifikan. Ya berarti sekarang itu semua bidan sudah
sayang ibu seperti Benar, itu ya. asuhan sayang ibu. Betul, jadi jangan takut lagi untuk melahirkan di bidan. Ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang masih ada kerjasama tidak Bu Mei dengan Antara? dukun seperti tadi? Tadi kan kita Ada. bahasnya tentang orde baru. Benar. Tapi kalau sekarang apakah memang masih bekerja sama? Ada itu. masih bekerja sama, terutama bidan-bidan yang ada di pedesaan ya, yang di daerah. Kalau mungkin di kota besar seperti Surabaya, dukun beranak hanya dihitung jari mungkin ya Bu Izayat. Nah, kalau di daerah pasti masih banyak ya, jadi stigmanya dukun beranak itu tidak bisa tergantikan. Masih ada beberapa daerah seperti itu. Namun kami tetap menghargai dukun beranak, tetap harus meng-highlight kesehatan ibu dan anak, keselamatan ibu dan anak. Jadi kita tetap berkolaborasi. Mungkin pembagiannya sama tadi Bu Iza. Kalau yang bidan itu menolong persalinannya sampai melahirkan plasenta, mungkin nanti dukun bayinya yang memandikan bayi, mengubur ari-ari, merawat ari-ari, seperti itu sih bisa. Ya, sangat menarik sekali ya Konco History. Tapi kalau kita bicara soal perkembangan teknologi ini Bu Mei, kalau seperti sekarang kan persalinannya sudah modern sekali, ada epidural, seperti itu ada operasi sesar. Itu menurut Bu Mei bagaimana? Ya, ini sangat ini ya, harus kita syukuri karena zaman dulu belum ada yang seperti itu ya Bu Iza ya. Sangat manual. Nah, kalau sekarang sudah banyak sekali, kalau misalnya ibu bidannya yang tidak bisa menangani, artinya ada gawat daruratan pada maternal atau ibunya, bayi dan ibunya, itu kita bisa kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan atau namanya spesialis obstetri ginekologi. Nah, nanti kita rujuk kepada Bapak dokter yang nanti akan memberikan beberapa intervensi untuk mengurangi ketidaknyamanan saat persalinan atau mungkin mencegah ini ya Bu Iza ya, mencegah kegawat daruratan. Misalnya kalau ibu-ibu itu tidak bisa melahirkan normal, kita rujuknya dengan seksio cesaria. Nah, itu harus dilakukan di rumah sakit yang besar seperti itu. Kemudian ada dampaknya tidak Bu Mei? Dampak positif ataupun negatif dari persalinan modern untuk di zaman sekarang? Ya, dampaknya sangat bagus ya Bu Iza ya. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu kalau melahirkan tuh tertekan dulu, takut dengan bidannya yang harus marah-marah seperti itu. Nah, sekarang kan persalinannya lebih modern, misalnya dengan asuhan sayang ibu. Itu kan menyebabkan minim ini ya, mental health yang di highlight oleh ibu-ibu bidan ketika melahirkan ini. Jadi menurut sudut pandang pasien, harapannya adalah ketika melahirkan dan pasca melahirkan, ibu-ibu itu tetap seneng gitu ya, tetap waras dalam arti bahagia seperti itu ya Bu Iza ya. Nah, kalau misalnya kita bidan-bidan ini tidak menerapkan yang seperti itu, takutnya ibu-ibunya malah semakin Ya, trauma trauma ya? seperti itu. Iya, gitu sih Bu Iza sih. Oke. Nah, kemudian ini pasti Konco History itu penasaran Bu Mei. Kalau kita itu kan bicara soal perkuliahan, soal metodologi penelitian seperti itu. Terutama tadi kan kita bicara soal sejarah kesehatan, sejarah melahirkan. Kira-kira kalau Bu Mei bisa menyarankan Konco History yang ada di rumah ini, apa yang paling menarik ketika sejarah dan kesehatan ini berkolaborasi? Ya, kalau membahas tentang sejarah dengan pendidikan kebidanan ya Bu Iza ya. Harapannya adalah teman-teman dari pendidikan sejarah itu mungkin bisa membantu mengarsipkan ya Bu Iza ya. Jadi kami mungkin ada beberapa yang kesusahan untuk mencari sejarahnya ini bagaimana sih seperti itu. Jadi mungkin bisa dibuatkan adik-adik teman-teman dari mahasiswa, bagaimana sih bidan-bidan ini bisa mencari ilmu-ilmu sejarah atau sejarah di masa lalu dan akan dihubungkan dengan pendidikan bidan yang sekarang. Mungkin bisa diberikan inovasi-inovasi ya Bu Iza ya, intervensi yang dari zaman dulu diteruskan ke zaman sekarang dan dimodifikasi menjadi lebih modern. Mungkin seperti itu Bu Iza. Artinya kesempatan kepada Konco History ini untuk mengungkap bagaimana sejarah kesehatan itu sendiri, terutama juga ini ada sejarah melahirkan dan banyak sekali ya Bu Mei. Kita juga bisa bicara soal sejarah rumah sakit Konco History ya, itu sangat banyak sekali. Oke. Untuk yang terakhir di sini ada harapan dan pesan-pesan Bu Mei untuk Konco History yang ada di rumah. Ya, harapannya untuk Konco History tetap lestarikan budaya ya Bu Iza ya melalui sejarah ini. Karena tetap harus ada integrasi antara zaman lalu atau masa lampau dengan kehidupan yang sekarang agar kita bisa mempelajari di masa lampau itu apa sih yang harus diperbaiki, adakah inovasi yang bisa dimunculkan dari masa lampau.
dan bisa juga kolaborasi dengan kami tim kesehatan. Jadi bisa ini kita kolaborasi antara sejarah dan kesehatan, khususnya di kebidanan seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bu Mei di episode orasi kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa. Sejarah melahirkan merupakan kisah panjang dari kekuatan pengorbanan untuk keberlanjutan kehidupan. Di balik perempuan-perempuan hebat di mana mendatangkan generasi-generasi baru. Dari masa lampau hingga kini, proses melahirkan bukan hanya proses biologis, namun sejarah kemanusiaan itu sendiri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam orasi.